Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saat ini kami berada di kantor Basnas yang terletak di Jalan Sudirman untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam. Kami akan melakukan wawancara. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri Dian Utami. Saya Esti Nur Hidayah. Saya Nadifa Akila. Saya Putri Aulianingsih. Saya Dea Putri Aprianti. Saya Kesha Distia Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari jurusan manajemen. Kami dari semester 4. Ini kami anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan sendiri, nama saya Dian Utami. Ini teman saya. Saya Esti Nur Hidayah. Saya Nadifa Akila. Saya Distia Irawan. Saya Putri Aulianingsih. Saya Dea Putri Aprianti. Sebelumnya maksud tujuan kami kesini tuh mau melakukan wawancara karena kami untuk memenuhi tugas proyek lapangan mata kuliah Al-Islam, Pak. Jadi kami ingin melakukan wawancara kepada Bapak di kantor Basnas ini. Terkait apa isi wawancaranya itu terkait profesi, dan ini tadi si pertanyaannya tadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretarisnya yang ganteng itu mancungnya, Bapak Aldi Febrian, Febrian Aldi boleh juga panggilannya. Ya, saya sendiri Wakampat. Tentunya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswi. Ini bukan mahasiswi, bukan mahasiswa ya, mahasiswi ya semester 4 dari UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI ya, untuk melakukan tugas kelompok ya, wawancara proyek ini untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pertanyaan saya ini Pak, Bapak bisa ceritain nggak pengalaman Bapak memulai karir ini dan perkenalan diri Bapak terlebih dahulu lah tentunya. Pengalaman karir Bapak, bagaimana Bapak memulai pekerjaan ini? Khususnya pekerjaan yang di sini itu. Iya, profil. Kalau pekerjaan di sini di Basnas ini baru sekitar 2,5 tahun ya. Kalau profil diri nama Hambari Aldi. Kalau istri sampai sekarang ini baru 1 ya, baru 1. Kalau anak sudah 3 begitu ya. Kalau sukunya Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Itu kalau keturunannya ya, jadi Putra Jawa kelahiran Sumatera. Setelah itu bagaimana Bapak mulai karir? Ya, karir kita sebetulnya kita dari pegawai negeri, ya dari pegawai negeri. Sudah terakhir dulu di Kabak Umum di Kota Pekanbaru ya. Awalnya itu dari Kementerian Agama Misbah ya. Sudah itu mulai karirnya di sini baru 2,5 tahun ya gitu. Ya, kita tentunya ingin mengabdi Basnas ini sebagai lembaga struktural non pemerintah begitu ya. Pemerintah non struktural itu tentunya kita ingin mengabdi karena kita tahu bahwasanya Basnas itu sebagai badan yang mengelola zakat yang memang itu sudah jelas-jelas ada di dalam Al-Quran ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Di saat orang meninggalkan sholat itu seolah-olah memang dosanya besar, tapi dia nggak ingat bahwasanya sholat itu rangkaian dengan zakat. Tapi saat orang meninggalkan zakat dia main-main adem-adem ayem saja gitu ya. Jadi kita ingin sebenarnya melihat bagaimana potensi zakat, perintah zakat itu yang betul dari Al-Quran gitu ya, sehingga kita tahu bahwasanya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu zakat yang terkelola dengan baik ya, itu bisa mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ada lagi orang miskin karena semua masyarakatnya, rakyatnya di bawah perintah Umar bin Abdul Aziz itu. Apa yang udah Bapak lakuin atau proyek-proyek apa gitu? Kalau program kita di sini kan ada 5 komisioner ya, ada 5 komisioner, 1 ketua, yang komisioner 1 itu membidangi pengumpulan ya,
Komisioner 2 itu membidangi pendistribusian. Komisioner 3 itu keuangan. Komisioner 4 Bapak ini keempat SDM dan umum ya. Jadi kalau memang proyek di sini tidak ada proyek, tapi yang ada itu seandainya pengumpulannya baik, pendistribusiannya baik, kita mengharapkan masyarakat itu tahu, tentu dia ingin berbondong-bondong para muzaki yang bisa berzakat itu untuk membayarkan zakatnya melalui badan yang resmi ya, seperti di Basnas ini. Nah, kalau kegiatan kita ada namanya Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Peduli, Makmur, Sehat, Pekanbaru Takwa, ya ada 5 program ini jelas gitu. Ya kita sudah ada Zmat yang kita bantu, sudah ada pengelas yang kita bantu, yang produktif ya, sudah ada peternak ayam, peternak kambing. Nah, jadi dari situ, seandainya orang berzakat itu masing-masing, orang per orang tentu susah untuk mengelola ini, karena kan memerlukan dana yang besar, gitu ya. Nah, ini kalau memang program di sini, kalau kita proyek tidak ada, gitu ya. Tapi kita seandainya pemerintah perlu pokoknya ada dana untuk banjir segala macamnya, kita siap turun gitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gitu ya. Kalau programnya itu Pak berlangsung. Nanya pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat ini di karir Bapak, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Mewakili dari segi pengumpulan, ya tentunya kita ingin menyasar para muzaki, baik itu pribadi, baik perusahaan, baik pegawai, pemerintah, ini supaya berzakat. Kan begitu tantangan dari para pengumpulannya. Nah, kita aja berzakat. Ya, sudah kita aja berzakat dengan segala macam trik-trik yang kita buat. Akhirnya mungkin dari 100 yang kita berikan penjelasan gitu, mungkin hanya sekitar 10% lah yang baru mau berzakat, begitu kan. Nah, sudah itu di saat kita memberikan pressure lah katakan kepada perusahaan ya, atau kepada pemerintah nanti. Ya pemerintah ini mungkin mendukung begitu agar supaya ASN mau berzakat dengan gajinya. Nah, tentunya ASN ini nanti merasa pula ini gara-gara adanya Basnas inilah memaksa kami untuk berzakat. Tantangan sudah jelas ada gitu ya. Tapi bagaimanapun kan tidak ada hidup ini tanpa tantangan. Semakin besar tantangannya, di saat kita mendapatkan keberhasilan dari tantangan itu paling bahagia. Tapi kalau kita mulus-mulus saja nggak bahagia kita. Ya kuliahnya orang tua membiayai, dikirim sebulan 10 juta begitu kan, nggak akan bahagia. Tapi kalau kita bekerja, ya makanya kalau ada bertanya, bagaimana Bapak mencapai keberhasilan? Jadi jawabannya paling mudah itu, jangan sekali-kali melihat keberhasilan seseorang. Ini kunci. Ya. Jangan hanya melihat keberhasilan seseorang. Tapi lihatlah bagaimana seseorang itu mencapai keberhasilan. Macam beliau ini umpamanya untuk mencapai keberhasilan tidak semudah. Ya, waktu kecilnya dulu umpamanya bekerja, ngojek segala macamnya. Belum lagi setelah menikah nanti istrinya di Medan umpamanya. Ini untung istrinya di sini kan. Nah, tentu pulang setiap bulannya begitu kan. Ini tantangan begitu. Kan? Nah, jadi itu tantangannya, makanya untuk kalau kita melihat hebat ya si Fulan itu punya ruko 10, padahal dia mungkin dulu dari yang aku masih ingat si yang punya Ceria Ziko Utama itu, Basrizal Koto itu ya, itu dari pengojek dulu, dari besi-besi tua yang dijual dulu, yang dikumpulkannya. Jadi makanya kalau melihat seorang itu jangan hanya melihat keberhasilan, tapi lihat bagaimana orang itu mencapai keberhasilan. Artinya apa? Tantangan, sebagai tantangan itu semakin jelas ada begitu ya, untuk mencapai keberhasilan. Sama dengan adik ini, kalau baru digertak oleh dosen aja baru udah kecut ya, jangan begitu ya, tapi dihadapi begitu ya. Nah, ini Berpengaruh dalam peningkatan karir Bapak sampai saat ini. Orang tua inilah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Makanya ada adik yang masih punya ibu, masih punya bapak, ya berbaktilah kepada orang tua. Pulang kakinya sakit dipijit, ya. Ini kadang-kadang suka kedainya nggak mau, kan begitu kan? Begitu juga orang tua kita laki-laki. Nah, kapan terasanya kita
kehilangan itu, ya kehilangan lagu Firman itu ya, kehilangan kita lagu Roma Irama itu di saat orang tua kita sudah tidak ada. Ya, betapa besar nilai kesehatan itu kapan terasanya? Di saat kita sakit. Begitu nilai kesehatan itu besarnya. Artinya apa? Kita jaga waktu tidur, olahraga kita ya. Ini kadang-kadang nanti tidak kuliah udah tidur dari jam 8 sampai jam 9 malam ya, memuasin tidur begitu ya. Jadi orang berbangun pertama itu. Yang kedua itu sahabat. Ya, sahabat itu tidak perlu kita ragukan, sahabat yang baik gitu ya. Dan makanya sahabat yang baik itulah ada sahabat yang senantiasa menghitung-hitung kesalahan kita, bukannya memuji kita saja, oh hebat ini, tapi di saat kita salah mereka menegur kita begitu ya. Jadi orang tua jelas ya, sahabat kita. Sudah itu kalau sudah menikah tentu suami kita, istri kita ya, itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau pulang nanti punya suami ya, jangan lupa disalam tangan, ciumnya, cium tangannya dulu gitu kan. Jangan main-main pintu buka tendang segala semacamnya gitu ya. Apalagi nanti maaf ya, seorang yang mungkin S1, S2 menikah dengan suami yang biasa itu kadang-kadang kan jadi menganggap saya sudah hebat begitu ya. Padahal kita lihat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan, apalagi di Muhammadiyah itu kan sangat besar organisasi yang menaungi itu gitu. Jadi ya itu orang tua, kedua orang tua ya, sahabat, teman kerja ya. Nah, setelah itu tentu suami istri gitu kadang-kadang. Apa harapan Bapak untuk masa depan dalam karir Bapak ini? Ada pemerintahan yang mungkin bisa berganti begitu. Kita ingin saja di saat kita berada di sini, kita ingin apa yang kita kerjakan itu dikenang oleh seseorang atau dikenang oleh masyarakat. Meninggal sesuatu yang baik itu kan. Nah, kata pepatah itu kan, kalau harimau mati meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan. Nah, ini enggak hafal peribahasan. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, kan? Itu ini enggak hafal nih. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Ya. Nama yang dikenang. Makanya jadilah kamu dua versi. Di saat kamu lahir ya, sekitar kamu apa? Sekitar kamu tertawa, ya. Tapi jadilah kamu orang yang meninggal, sekitar kamu menangis, ya. Artinya apa? Di saat kamu melahirkan seorang anak, ya, maaf ya, seorang ibu yang melahirkan anak, kalau sekarang kan sudah lumayan ya, nggak pakai maaf ya, nggak normal begitu ya, pakai mungkin operasi. Tapi saat dia melahirkan normal, betapa sakitnya semacamnya. Tapi maaf ya, di saat pun dia merasa sakit, seorang ibu melahirkan, dia akan bahagia. Alhamdulillah anak aku yang perempuan lahir begitu, kan? Anaknya ada 9 laki-laki semua kan, yang ke-10 perempuan kan. Alhamdulillah. Neneknya, cucunya, apalagi tetangga, alhamdulillah sebulan lagi dia akan akikah begitu ya, makan kambing kami begitu. Ketawa, ya. Nah, ketawa semuanya. Tapi kenapa di saat kita meninggal menangis? Karena kita meninggalkan nama. Oh, alangkah baiknya kalau ada Bapak Sipulan itu ya, kita ada kegiatan 17 dia menyumbang. Kegiatan di masjid dia yang ke depan, gotong royong dia yang masuk parit seperti Pak Jokowi kan. Nah, begitu kan? Jangan sebaliknya. Jangan menjadi orang yang di saat kamu lahir orang tertawa, orang menangis, tetapi di saat kamu meninggal orang tertawa. Kenapa tertawa? Alhamdulillah si Dolah itu udah meninggal, kalau tidak ayam aku tiap malam habis. Kan begitu. Alhamdulillah dia meninggal, ketika Honda aku di depan mencurinya. Jadi syukur dia mati begitu, kata orang didoakan seperti itu dia. Jadi bagaimanapun karir kita itu, kita ingin hidup meninggalkan nama manusia. Kalau harimau mati meninggalkan belang, itu aja ya. Ya setiap salah itu tetap ada ya, tapi itu harapan kita. Ini artinya apa? Basnas ini kita ingin ke depannya, oh ini loh yang periode kepemimpinan Bapak itu kemarin ini begitu kan. Ya tetap ada begitu ya. Itu harapan kita. Bagaimana Bapak berinteraksi dengan komunitas dan bagaimana Bapak mengembangkan kerjasama dengan komunitas tersebut? Bagaimana? Yang baik itu apa? Yang baik Introvert atau ekstrovert? ekstrovert. Hah?
Dua-duanya nggak sih? Iya, tapi yang baik itu indah di dalam ya, artinya dia tidak tertutup gitu ya. Artinya di saat ada komunikasi pada siapa saja. Setelah itu jangan menjadi kita ini orang yang merasa kita itu tinggi di hadapan orang gitu ya. Istilah kita low profile aja. Di saat kita bekerja punya bawahan, di saat bekerja kita menganggap kerja bawahan itu ya bawahan kita ya. Tapi di saat di luar kerja kita anggap sebagai teman kita untuk bagaimana kita menganggap dia sebagai apa yang bisa memberikan masukan kepada kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna itu nggak ada. Jadi kita berinteraksi itu ya bagaimana kita jangan menganggap kita itu serba super gitu ya. Kita perlu masukan dari orang lain gitu ya. Makanya kadang-kadang kita bekerja itu membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Bekerja itu ingat tuh dan nanti membiasakan yang benar. Jangan membenarkan yang. Kenapa gitu? Karena apa? Kalau kita membiasakan yang benar, baik itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan lingkungan, sesuai dengan peraturan di dalam kerja, yang benar seperti itu. Tapi kalau kita membiasakan biasa tuh nyot, yang jam 2 baru masuk pun tak ditegur orang tua, jangan seperti itu gitu. Ya, jangan kita membiasakan yang benar aja kadang-kadang celakakan orang. Apalagi kalau di Medan tuh biasa di Medan tuh nyot, katanya Medan apa nih? Hati ya. Biasa di Medan tuh nyot kata sih kan hebatnya dia nyopir tuh betul supir Medan tuh katanya gitu kan. Jadi gitu kan. Jadi cara berinteraksi itu tentunya dengan orang itu kita harus terbuka ya, jangan menganggap kita ini orang super. Sudah itu satu hal yang mungkin kadang-kadang kita lupa di zaman canggih ini. Kadang-kadang komunikasinya kita ini semakin hilang. Kenapa? Di saat kita tidak ketemu kita ingin ketemu, tapi di saat ketemu yang satu main HP setengah jam tuh HP ini bicarakan apa satu entah nengok TikTok, satu nengok FB segala macamnya kan. Jadi nggak ada komunikasi lagi karena masing-masing main HP. Itu juga harus dihindari gitu ya. Bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kemasyarakatan di dalam pekerjaan? Bagaimana mengintegrasikan Nilai-nilai keislaman dan kemasyarakatan di dalam pekerjaan Bapak? itu ya pakai jilbab ya, pakai baju muslim. Pernah di sini kita dari salah satu perguruan tinggi atau sekolah SMK. Yang mereka SMK ini kan ada yang non muslim. Ya, di saat dia mau magang di sini, kita beritahu bahwasanya kita di sini di samping ini Basnas. Kalau Basnasnya ini mungkin di luar kantor, di lingkungan rumah ibadah nggak apa-apa. Mau nggak kalian nanti? Dasar saya 3 orang waktu itu yang perempuannya, nggak usahlah pakai jilbab, pakai kerudung saja sih bilang. Ini bukan apa namanya, kita mengecilkan arti sekolah itu ya, tapi artinya menyesuaikan lah di sini. Nggak usah pakai jilbab, pakai kerudung aja. Supaya nanti akan ditanya, ini kok nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung begitu. Nah, jadi kita tentu mengintegrasikannya itu sesuai dengan kita berada di Basnas ya. Di waktu kita sholat ya, itu kuncinya. Ya, jangan nanti di waktu sholat kita main-main terus gitu kan, apalagi di lingkungan itu kan. Jadi mengintegrasikannya itu yang pertama karena kita kerja bahwasanya Basnas itu zakat itu berkaitan dengan nilai. Apa kesulitan terbesar dari Bapak yang Bapak hadapi dalam karir dan bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut? Ya, apa kesulitannya? Mungkin kita jawab beda dengan tadi begitu ya. Kalau kesulitan yang terbesar itu ya namanya zakat ini kan tak sama dengan bank ya. Zakat ini nilai apanya ini kan dia hanya akhirat begitu ya. Contoh begini, kalau kita ingin menyampaikan dengan muzaki, katakanlah mereka ini penghasilannya besar, katakanlah kalau 1 bulannya itu mungkin dia dapat 100 juta, katakanlah 10%-nya kan 10 juta, kalau 2,5%-nya kan 2.500.000, kan berapalah 100 juta baru 2.500.000, kan begitu. Nah, di saat kita menyampaikan dia tidak mau berzakat, ini berzakat kita bahas ya. Di saat dia tidak mau berzakat begitu, kita sampaikan dengan mereka itu, Pak,
Kalau Bapak berzakat nanti di Basnas, ya kita akan bisa untuk lebih terarah lagi pemberiannya, gitu ya, pemberiannya kepada para mustahik begitu ya. Tapi kan yang kita bicarakan ini kan hanya masalah akhirat begitu, karena mereka juga belum pergi ke akhirat. Tapi di saat dia punya 100 juta, kalau yang datang mungkin orang bank lain, katakanlah bank apa, kalau Bapak berinvestasi, Bapak menanamkan di bank kami, 1 bulan nanti bunganya 5%. Datang bank yang lain mungkin tawarkannya 7%. Kan begitu. Karena nilai investnya itu jelas begitu, nampak begitu. Sementara di akhirat kan tidak begitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah saat kita berhadapan dengan orang seperti ini, yang kita hanya menyampaikan kewajiban kita. Seandainya dia tidak, katakanlah mungkin 10 orang, paling 1-2 orang yang tersadar begitu ya. Jadi tantangan terbesarnya untuk kita mengajak orang berzakat di sini adalah di saat orang itu belum memahami betul tentang bagaimana itu zakat. Yang zakat itu sangat relevan sekali. Setiap kalimat wa aqimus shalah wa atus, bahkan di zaman baginda Rasul sampai kepada Abu Bakar, bagaimana salabah itu dari orang miskin menjadi orang terkaya, dari orang terkaya menjadi orang miskin gara-gara tidak mau berzakat ya. Di saat dia sholat bersama istrinya, ya salabah, kenapa cepat pulang? Maaf ya Rasul, karena saya di rumah, istri saya menunggu, kain saya cuma 1. Maaf, mungkin nggak pakai kain istrinya. Pulang dia, sholat. Ringkas cerita, Bang, kata istri salabah, mintalah kepada baginda Rasul, doakan kita supaya kita jadi orang kaya. Mengadu kepada Rasul. Setelah mengadu, jangan salabah, nanti sekali kamu jadi kaya, kamu tidak akan bisa lagi ke masjid sholat seperti biasa. Enggak, katanya. Ringkas cerita, akhirnya didoakan, dikasih sepasang kambing, beranak kambingnya sampai 10 ekor, sampai 100 ekor, sampai ratusan ekor. Yang tadinya begitu sebelum azan jadi sampai ke masjid. Tapi sekitar 100 ekor, dah komat orang baru sampai. Sudah 200 ekor, sudah salam orang baru sampai. Ya, sudah itu nggak pernah lagi ke masjid. Bahkan dia mau berzakat lagi. Diminta zakatnya nggak mau dikeluarkan. Seperti itu contoh. Di tantangan itu jelas ada. Gitu. Tapi sebagai orang yang sadar tentang ini, ya kita tidak akan pernah puas untuk menyampaikan kepada orang untuk berzakat, lebih zakat. Kalau ada juga begitu nanti. Tantangan terbesar di saat ketemu dengan dosen untuk menyelesaikan skripsi, jangan menangis. Datang sekali, janjinya tadi jam 10. Oh Bapak saya lagi di luar nih, saya lagi apa? Ya, tunggu, nggak datang pulang lagi. Ya. Bapak, apa pesan yang Bapak ingin berikan ke masyarakat terkait pekerjaan Bapak atau jabatan yang Bapak saat ini? Kita sebagai lembaga Basnas ya, contoh, ini singkat aja, potensi zakat di Pekanbaru, ya, itu kalau betul-betul dikelola hampir 1 miliar, 1 miliar setahun ya. Sementara kita mengumpulkan saat ini itu baru sekitar katakanlah 50 kita berapa? 17 miliar ya. Kita hampir satu T begitu ya, satu apa gitu ya. Katakan 500 miliar begitu. Terkumpulnya kita baru sekitar 50 itu baik itu dari Basnas, dari LAS, ya, dompet duafa, itu kan, lembaga ambil zakat, rumah zakat, itu sekitar 50 miliar baru. Katakanlah 60 miliar, kan masih jauh begitu. Nah, jadi artinya apa? Apakah masyarakat tidak berzakat? Masyarakat berzakat. Contoh yang paling mudah seperti awal bros, ya itu zakatnya mungkin tak kurang dari 5-8 miliaran gitu. Tapi dia kan baru sekitar 500 juta berzakat ke kita. Ini contoh yang paling mudah. Ya, artinya masih banyak masyarakat itu berzakat itu mungkin melalui lembaga lain atau mungkin pribadi begitu ya. Nah, jadi seadanya terkumpul ke satu lembaga, mungkin kita akan mudah untuk mengatasi kemiskinan ya. Jadi karena apa? Karena zakat itu bukan saja yang kita berikan itu yang konsumtif saja, tapi kita menginginkan yang kita bantu tadi ini minimal mereka itu menjadi orang yang mau bersedekah, orang yang mau berinfak. Tidak usah lagi menjadi belakian. Jadi harapannya sampai saat itu lembaga ini ya
kepada adik-adik, saranlah kepada masyarakat untuk berzakat di Basnas. Kepada masyarakat yang kita himbau itu, berzakatlah kepada lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya. Maaf ya, seandainya pun Anda berzakat kepada lembaga yang sudah ditunjuk pemerintah, masih salah pemerintah itu memberikannya, adik, bapak-bapak, saudara yang berzakat sudah lepas kewajibannya. Ya, kami sudah memberikan lembaga zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi seandainya secara pribadi dia memberikan zakat, pribadi dia, tapi dia salah, tentu dosanya pasti tertimpa kepada orang yang berzakat. Ya. Jadi pada lembaga yang berzakat ini kami minta kepada masyarakat, ya, berikanlah zakat itu kepada lembaga yang sudah ditunjuk, ya, untuk mengelola zakat. Karena orang yang berzakat di Basnas juga yang ingin mendistribusikan kepada lingkungan warganya, kepada keluarganya juga kami berikan, itu Bapak berikan. Jadi nanti adik-adik yang berlima ini sampaikan seperti itu. Meskipun di Muhammadiyah itu sudah ada lembaga amil zakat Muhammadiyah, Lasmu, ya, Lazismu, lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah, ya, sudah ada. Tidak ada salahnya sebagian berzakat ke sini, begitu ya. Apalagi Muhammadiyah itu kan organisasi besar yang punya dana yang besar. Mungkin agak beda dengan Lazisnu, ya, lembaga zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, begitu. Karena lembaga pendidikan itu mungkin Muhammadiyah yang besar. Oke, ini yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang sampaikan lagi? Di kelompok kami dari semuanya udah kami jawab. Nanti hasilnya sudah di video tadi. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Iya. Dan sebelumnya juga mohon maaf Pak atas kalau misalnya banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam kami datang ke sini, dari etika mungkin, dari kesalahan cara bertemu bapaknya juga, kami mohon maaf. Udah Pak, itu aja. Pokoknya terima kasih banyak atas apa yang Bapak sampaikan, ilmunya tuh kami dapat, informasi yang Bapak berikan juga kami, insya Allah kami simpan dengan baik. Sekian hasil video perjalanan wawancara kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم. الله كريم، الله كريم، كريم كريم، رحمن رحيم، رحيم